Selamat pagi, selamat siang, dan selamat malam bagi rekan-rekan Sobat KDS. Jumpa lagi hari ini dengan podcast kita. Kita tampilkan hari ini salah satu dari General Manager Sales di KDS, yaitu Pak Adit. Selamat datang Pak Adit. Ya, selamat pagi, selamat siang, selamat malam Pak Farul. Siap Pak Adit. Gimana kabar Pak Adit? Sehat Pak Adit? Insya Allah. Insya Allah, Alhamdulillah. Baik, Sobat KDS, jadi hari ini kita akan coba sharing dengan Pak Adit mengenai pengalaman Pak Adit selama ini di KDS, kemudian apa sih KDS menurut Pak Adit gitu ya, selama bekerja di KDS selama beberapa tahun. Dan kita juga akan sedikit mengupas mengenai salah satu produk kita, yaitu Toshiba Printer, gitu ya, dengan tipe BFI. Nanti kita akan coba sharing dengan Pak Adit mengenai apa sih keunggulan dari Toshiba Printer tersebut, gitu ya. Pak Adit, untuk memulai pertama, boleh di-sharing Pak Adit kira-kira selama bekerja di KDS, apa sih KDS, perusahaan seperti apa sih KDS menurut Pak Adit? Oke. Jadi KDS itu pertama kali banget yang saya rasakan. Ya, dan ternyata sama jawabannya ketika saya tanyakan ke semua orang. Oke. Itu adalah kekeluargaan. Asik. Jadi semua orang mengatakan KDS sama dengan kekeluargaan. Oke. Di luar ngomongin label, di luar ngomongin scanner, di luar ngomongin printer, ya itu dulu. Gitu. Jadi memang dari situlah added value yang mungkin bisa mengangkat KDS itu sendiri. Oke. Gitu. Baik. Mungkin dibandingkan dengan perusahaan-perusahaan yang lain. Iya. Apalagi kalau dari saya sendiri backgroundnya memang sebelum di KDS saya PMA. Jadi ketika masuk KDS memang sangat beda culture yang saya rasakan. Tahulah perusahaan PMA seperti apa culture di sana ya. Seberapa liarnya mereka, seberapa cowboynya mereka. Tiba-tiba masuk ke KDS seperti itu. Iya. Berapa lama sih Pak Adit di KDS sampai saat ini? Kurang lebih 2013 ke 2021, ya belum lama lah. Oke. Baik. Selama orang-orang yang ada di sini lah. Gitu. Jadi lebih lama orang sini banyak ya. Kalau Pak Faru coba tanyakan yang di bawah-bawah tuh operator, GM yang lain, direktur kita, itu kan udah selama-lama itu. Baik. Ya, saya masih biji toge lah. Masih baru sekali. Tapi ya itu dia, karena kekeluarganya ini yang ternyata benar-benar keangkat di sini, yang membuat orangnya itu betah, mau berkorban sampai segitunya, gitu. Itu salah satunya. Dan yang keduanya yang mungkin bisa diangkat juga ya, KDS ini juga perusahaan lokal yang punya juga orang sini, orang Indonesia asli, yang mau coba fighting di dunia yang sangat luas nih. PMA yang lain seperti itu juga yang cukup memotivasi juga gitu. Sekarang kita mau mencoba untuk membedah satu produk kita, salah satu produk kita yang memang ini merupakan one of the best ya untuk di entry level ya, Pak Adit ya. Untuk di entry level one of the best our product. Tapi sebelumnya kita mau melihat bahwa sebenarnya kita punya beberapa brand ya, Pak Adit ya. Kita adalah partner dari beberapa brand, salah satunya adalah Toshiba, begitu ya. Nah, Pak Adit, sebelum kita masuk ke produknya, boleh diceritain sedikit Pak Adit mengenai Toshiba dan apa sih hubungannya kita dengan Toshiba, Pak Adit? Silakan Pak Adit. Oke, saya kalau ngeliat Toshiba itu, sorry nih agak nyeleweng, tapi saya ngeliat dia sebagai slang. Kenapa slang? Karena slang itu legend bahasanya. Baik. Lagunya masih enak, masih bisa saya enjoy. Ya meskipun mungkin generasi sekarang nggak terlalu kenal lah. Iya. Sekarang TikTok kayaknya. Lagu-lagunya lebih ke TikTok. Iya, betul. Gitu. Dan mungkin yang sama halnya seperti tadi Toshiba, ya bisa dikatakan dia juga legend di marketnya dia. Termasuk legend di marketnya dia, di mana salah satunya dia bikin divisi barcode printer ini, gitu. Di luar divisi-divisi yang lain. Baik. Memang nggak menutup kemungkinan masih aja kita lihat ya ada TV merek Toshiba, masih ada lemari merek Toshiba, gitu. Ya jadi ya saya lihat Toshiba ini sendiri
cukup tangguh ya di pasaran cukup tangguh ya. Karena apa? Karena lagi-lagi brand Toshiba ini membuktikan dari mesinnya dia ya. Bukan yang cepat rusak juga gitu. Jadi ya worth it lah kalau misalnya dibilang ya tadi selegend itu juga. Dari zaman dulu sampai sekarang. Gitu. Itu privilege-nya sih. Iya, karena juga sobat KDS juga pasti sering lah dulu melihat ada TV Toshiba tadi ya. Ada lemari es Toshiba gitu ya, dan yang lainnya bahkan AC pun ada Toshiba gitu ya. Nah, mungkin saat ini juga kita sudah jarang ya mendengar merek itu ya saat ini ya, karena mungkin mereka entah strategi dari mereka ya untuk beralih ke produk lain gitu ya. Salah satunya adalah printer barcode ini ya, Pak Adit ya. Jadi dengan sobat KDS tahu merek Toshiba, artinya pasti sobat KDS juga tahu mengenai kualitas dari Toshiba ya. Itu yang saya yakin nggak ada yang meragukan kualitas dari Toshiba ya Pak Adit ya. Ya harusnya karena tadi ada yang meragukan ya. Legendnya itu ya. Betul sekali. Nah, hubungannya Toshiba dengan KDS nih Pak Adit seperti apa sih Pak Adit? Pertama kali memang kalau saya lihat apa sih Toshiba yang keangkat adalah Jepang. Betul sekali. Brand Jepang itu. Ya jadi pertama kali pun akhirnya Toshiba mau bekerja sama dengan KDS dan mengangkat KDS sebagai sole distributornya dari Toshiba. Seperti itu. Artinya apa? Dari pihak Toshiba pun akhirnya mempercayakan segitunya juga dengan KDS sebagai orang atau representasi di Indonesia yang memegang brand terutama untuk barcode printernya. Seperti itu. Ya. Jadi artinya Toshiba menunjuk KDS sebagai satu-satunya penjual printer barcode gitu ya di Indonesia. Jadi sobat KDS akan melihat ketika nanti sobat KDS melihat produk Toshiba di luar printer barcode itu pasti dari KDS, tidak dari yang lain. Kecuali gitu ya. Ada reseller kita ya Pak Adit ya yang menjual ya, gitu ya. Oke. Silakan Pak Adit. Ya jadi either nanti unitnya atau spare partnya, even tadi Pak Farul bilang dari reseller, ujung-ujungnya akan ke KDS lagi. Gitu. Baik. Karena ya tadi untuk spare partnya sendiri memang hanya Kahardutha Sarana yang bisa mengerjakan, yang bisa memperbaiki. Gitu. Unless ya lagi-lagi customer atau orang itu yang mau mencoba sendiri, ya monggo silakan. Gitu. Baik. Ya. Jadi kita tidak hanya menjual unitnya saja nih sobat KDS nih, tapi kita juga menyiapkan service center ya Pak Adit ya. Iya, betul. Kita ready service center gitu ya. Jadi sampai 1 kali 24 jam bisa ya. Tergantung dari SLA ya Pak Adit ya. Service level agreement yang nanti akan disepakati bersama. Tetapi artinya kita siap untuk mensupport semua produk Toshiba di Indonesia. Gitu ya, spare part, service sendiri gitu ya, bahkan unitnya gitu ya. Spare part semua ready ya, Pak Adit ya? Iya. Semua ready sobat KDS. Jadi artinya ketika sobat KDS membeli produk Toshiba dimanapun, pasti endingnya akan kembali ke KDS ya. Oke, baik. Jadi KDS adalah sole distributor ya untuk di Indonesia Toshiba printer barcode. Nah, sekarang kita coba nih memperkenalkan salah satu produk kita, one of the best untuk entry level. Tipe apa nih Pak Adit? Jadi memang sebelum tadi ngomong entry level, memang Toshiba sendiri emang ada berbagai macam ya. Akhirnya mereka memikirkan, ini kalau yang tadi Pak Farul bilang 3 shift, ada barangnya sendiri. Ini yang so-so lah, nggak nyampe 3 shift, tapi sedikit berat pengerjaannya, ada tipenya sendiri. Dan ada lagi ini yang entry level yang kebetulan yang kita coba sharing. Jadi ada beberapa tingkatan produk ya, sesuai dengan penggunaan ya Pak Adit ya? Sesuai dengan fungsinya masing-masing. Baik. Oke, silakan. Jadi one thing for sure yang selalu saya infokan ke teman-teman, ke customer saya juga, bahwasanya apapun itu mereknya, apapun itu tulisannya di brand ini, ya ujungnya apa? Ini adalah printer. Printer yang membedakan dengan printer laserjet dan printer inkjet.
yaitu oke. printer barcode. Iya, iya, iya. Kadang kan Sobat KDS agak bingung nih printer apa, bedanya apa sama printer saya di kantor gitu ya. Betul. Oke. Silakan, silakan. Ya, jadi ini adalah printer barcode di mana memang printer barcode ini dedicated untuk ngeprint label. Ya. Artinya hanya label dan itu pun roll. Ya, bukan Oke. label yang mungkin pernah dengar sheet. Oh, lembaran-lembaran itu ya Pak Dit ya? Hanya bisa roll. Baik. Gitu. Jadi di situ dulu yang akhirnya keluarlah tipe barcode printer ini. Ya, buat apa sih sebenarnya? Kenapa mesti barcode printer? Kenapa nggak pakai laser jet? Kenapa nggak pakai inkjet? Kenapa nggak pakai ya apapun itu brand yang dipakai yang ada di kantor saat ini? Ya, ujungnya apa? Karena memang dedicated untuk stiker, jadi hasilnya pun akan lebih baik. Gitu. Ada aja yang pernah saya dengar di customer saya, Pak, saya ngeprint stiker saya kok Pak di printer laser saya atau printer inkjet saya. Ya kita nggak menyalahkan. Karena apa? Karena pasti kebutuhan di sana belum sebanyak itu. Mungkin hanya tadi baik lagi dia sheet hanya ingin ngeprint 10 lembar or even 100 lembar, ya. Tapi ketika mereka saya perkenalkan ini loh Pak, dengan 100 lembar, Bapak tinggal pencet enter, akan langsung ngeprint dibanding Bapak masukin satu, taruh nih setumpuk nih satu rim, ngeprint keluar 10 biji. Terus 10 biji apa yang Bapak lakukan? Pasti motong lagi manual pakai cutter seperti itu. Iya. Kenapa? Pasti sheetnya pun Bapak belinya udah jadi bentuknya rim-riman. Oke. Nah, pasti pengerjaannya akan lebih lama. Unless memang ada dedicated orang yang mengerjakan itu, beda cerita. Karena harus supply lagi, masukin lagi manually, masukin lagi kalau habis sheetnya gitu ya. Dan bukan itu ya, Bapak tadi yang motong-motong itu kan ada pengerjaan tambahan ya manually ya. Baik. Gitu. Jadi sebenarnya dengan printer yang biasa inkjet itu bisa sebenarnya melakukan printing di stiker gitu ya. Tetapi ada tambahan pekerjaan lah begitu ya Pak Dit ya. Betul. Dibandingkan Sobat KDS menggunakan printer barcode khusus gitu ya. Betul. Oke. Jadi kalau memang perusahaan itu memang punya banyak waktu ataupun memang punya tambahan orang ataupun memang kebutuhannya belum segede itu ya mungkin masih berpikirnya ke arah situ. Gitu. Tapi kalau misalnya memang time consumingnya emang udah saklek masih segini, gue mesti ngeprint segini yang harus gue tempel jam segini karena pengiriman harus sudah di tanggal segini atau jam segini. Kalau menurut saya itu udah pasti ditinggal, pasti udah akan pindah ke sini. Karena ini akan lebih efisien nih Sobat KDS menggunakan khusus printer barcode ya. Ya artinya mengurangi ya waktu terbuang lah di produksi ya. Dalam bongkar pasang ribbon maupun label gitu. Betul, Artinya ada beberapa modul tambahan yang sebenarnya memudahkan pekerjaan ya Pak Dit ya. Jadi ada cutter modul, ada peel off yang sangat membantu ketika Sobat KDS mau motong satu-satu, menempel, udah nggak perlu manual lagi motongnya. Tinggal ada cutter modul, ditempatkan di depan semua ya, cutter modul ya? Betul, nanti tempatnya ada depan sini, ada tambahan modul. Seperti itu. Oke, artinya dalam pembelian satu unit ini belum termasuk cutter modul dan teman-teman yang tadi ya, belum ya? Betul. Itu hanya tambahan saja, ketika ada kebutuhan silakan nanti membicarakan ke tim kami gitu ya Pak Dit ya, untuk ada tambahan itu. Oke, mungkin kita bisa coba lihat bagaimana printing menggunakan printer ini Pak Dit ya? Ya, boleh. Silakan. Jadi tadi seperti kita lihat ya, bongkar pasangnya hanya tinggal seperti ini, tinggal masukin ke dalam. Dan langsung setelah sudah terpasang, tinggal kita tekan sampai ada suara klik. Seperti itu. Ya, ketika klik sudah keluar, ya tadi kita udah install software di dalam komputer. Setelah itu tinggal press enter dan dia akan ngeprint. Oh, ini yang paling lambat ya? Ya, ini paling lambat, betul. Baik. Kembali lagi kan ke kebutuhan. Kebutuhannya seperti apa? Apakah selambat itu udah cukup atau butuh dipercepat? Paling cepat yang bisa kita lakukan di printer ini adalah 6 inch per second. Bentukannya seperti ini. Wah, ini yang paling cepat ya Sobat KDS ya? Untuk kelas low entry. Kelas low entry.
Nah, untuk entry level ada berapa tipe sih Pak Adit? Untuk entry level untuk barcode printer baru ini. Baru ini ya? Nah, sebelumnya yang tadi saya bilang kakaknya ini namanya BFV, Bravo Eco. Oke. Nah, tapi Bravo Eco dia cuma bisa ribbon kecil yang tadi kita bahas di awal, gitu. Akhirnya syukurnya Toshiba mengeluarkan breakthrough ini, Bravo Fanta, Iya. gitu. Dimana tadi ribbonnya untuk ukuran sampai 300 meter pun dia bisa, seperti itu. Oke. Good. Kira-kira ada lagi Pak Adit, misalkan Pak Adit, dari sobat KDS ketika memilih sebuah printer gitu ya, pastinya akan melihat, maintenance-nya susah nggak sih printer ini Pak Adit? Ketika dilakukan oleh anggap orang awam gitu ya, apa sih harus dilakukan minimal gitu ya, untuk menjaga printhead nggak terlalu cepat rusaknya gitu Pak Adit? Apa sebulan sekali harus diapain gitu Pak Adit? Bisa kasih penjelasan Pak Adit, silakan. Oke. Jadi pertama kali yang seperti tadi kita bahas, perhatikan lingkungannya terlebih dahulu. Lingkungannya seperti apa. Tolong pilih lingkungannya dengan cermat dan tepat. Seandainya bisa di ruangan, itu akan lebih baik untuk kelas low entry ini. Yang kedua, kalau memang dirasa ngeprintnya sudah banyak sekali, tadi minimal sebulan, ya kalau ini kan paling sebulan cuman nggak sebanyak itu, ya tadi menggunakan alkohol dengan menggunakan kapas, bersihkan bagian printhead ini yang tadi kita bahas di awal. Dan pun tolong diperhatikan ketika bersihkan printhead pun itu jangan sampai diusuk-usuk, tapi satu arah, satu arah dan pelan-pelan. Ini menggunakan tisu bisa atau harus kapas? Sebenarnya menggunakan yang halus. Yang halus ya. Nah, bahasanya kalau emang dirasa tisu di situ paling halus ya silakan. Kalau ternyata bisa menemukan cotton bud atau kapas silakan. Ya kadang kan mungkin di lokasi kerja sobat KDS nggak selalu ada gitu ya. Betul. Harus ada alternatifnya apa sih ini gini ya yang lebih cepat. Nah, jadi ya tadi selalu sedialah dan selalu ingat untuk membersihkan. Ini durasinya berapa nih? Sebulan sekali bersihkan? Ya mungkin ya tadi tergantung berapa banyak. Ya kalau misalnya ternyata dia tadi kayak pergudangan lah, mungkin 2 bulan sampai 3 bulan masih no issue. Tapi kalau misalnya dia udah banyak ya semakin banyak ya semakin sering lah. Diperhatikan aja, diperhatikan. Dan kalau misalnya memang tidak mau, aduh Pak repot banget Pak, saya mesti bersih nggak ada orang Pak yang merhatiin, bisa pakai SLA dari service center. Gitu. Pak saya mau ada orang yang bersihin Pak, tolong ngecekin deh tiap 2 bulan, tiap 3 bulan. Ya kami bisa Pak, gitu. Balik tinggal bikin kontrak dengan service center, berapa printer, cara pengecakannya mau berapa sering, nanti ada hitungan SLA-nya masing-masing. Jadi semacam kontrak servis seperti itu ya? Kontrak servis. Jadi nanti ada paketan servis dari KDS, jadi sobat KDS ketika nggak mau repot lah gitu ya, nggak mau repot dan khawatir juga misalkan menyerahkan ke tim di lapangan gitu ya. Karena kan yang namanya tim di lapangan agak sulit terkontrol gitu ya, cara bukanya seperti apa kita nggak pernah tahu di lapangan seperti apa. Ya sudah, kita punya solusi untuk itu ya. Kita punya solusi untuk itu. Silakan bicara dengan kami dan kami akan berikan beberapa opsi untuk kontrak servis yang sesuai dengan kebutuhan kembali lagi ya, sesuai dengan kebutuhan dari sobat KDS kalian. Ya, selesai sudah bincang kita hari ini dengan Pak Adit selaku GM Sales dari PT KDS. Terima kasih Pak Adit. Dan kita akan bertemu kembali dengan pembicara lainnya lebih seru dan lebih asik. Dan kita juga akan mengulas kembali produk-produk KDS yang lainnya yang tentunya ditunggu oleh Sobat KDS. Terima kasih, jangan lupa komen, like, dan subscribe untuk bisa mengikuti channel-channel kita selanjutnya. Terima kasih, salam industri.